Halo, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan view binding atau bagaimana kita untuk migrasi ke view binding. Di sini sudah ada codingan simpel saja. Sini saya memiliki dua view, text view dan juga button. Dan sini sudah saya inisiasikan pada variabel ini menggunakan value by ID dan juga saat diklik maka dia akan mengeluarkan toast. Jika kita lihat codingannya maka akan seperti ini. Di sini dua view, sudah saya set juga ID-nya, button juga sama. Jika kita run maka hanya akan muncul seperti ini, dan jika diklik maka akan mengeluarkan toast. Klik it. Oke, sekarang kita akan mengubah codingan ini, value by ID ini, dan juga boilerplate code lainnya menggunakan view binding. Pertama-tama kita buka dulu build.gradle-nya. Di sini kita tambahkan kode build feature, dan sini kita tambahkan view binding true. Nah, jika sudah kita tambahkan, kita tinggal sync. Di sini akan memakan waktu cukup tidak lama, sebentar saja. Nah, processing sudah beres, build sudah beres. Setelah kita balik lagi, kita bisa hapus semua codingan ini dan juga variabel juga. Maka selanjutnya kita akan buat lagi variabel baru bernama binding saja contohnya. Nah, selanjutnya kita gunakan binding tipe data ini menggunakan tipe data binding, activity binding. Karena saya menggunakan activity main sebagai view-nya, maka kita harus gunakan sesuai dengan namanya, activity main binding. Contohnya jika saya tambahkan sini layout bernama test layout, dan untuk hanya contoh saja di sini test underscore layout, maka kita bisa ganti menjadi test seperti ini, test layout. Tapi saya di sini akan balik lagi menggunakan activity binding. Maka di sini saya akan menggunakan activity binding seperti ini, dan selanjutnya kita akan isi binding ini. Binding activity main binding inflate, kita gunakan saja layout inflater. Nah, selanjutnya adalah kita mengisi set content view. Di sini jika kita Ctrl P, kita melihat selain juga ID, dia juga menerima view. Jadi kita taruh saja binding.root. Nah, selanjutnya di sini merah, hanya kita tambahkan saja binding awal-awalnya, atau bahkan bisa kita ubah juga text view-nya yang hello world itu menjadi contohnya sama dengan ini menggunakan binding. Kita run, mungkin sini akan sedikit lama untuk run-nya, mungkin saya akan percepat. Nah, karena sudah di-build, sudah di-install, kita buka saja app-nya. Di sini sudah terganti menjadi ini menggunakan binding. Jika kita klik, maka tetap akan bekerja. Di sini contohnya saya akan menambahkan lagi view baru. Contohnya di atas hello world kita ganti saja ID-nya jadi aktivitas. Kita hapus sementara. Di sini kita tarik di atas hello world. Mungkin kita ganti teksnya menjadi
ini teks baru, kita kasih padding margin 8 saja untuk memisahkan. Nah, kita bisa di sini gunakan binding lagi untuk mengganti teksnya. Nah, jadi otomatis sudah dibuild, sudah ada. Menjadi ini tes. Jika kita run, maka akan muncul lagi. Nah, aplikasi sudah selesai diinstal, kita lihat hasilnya, ini tes, sudah diganti. Inilah cara menggunakan binding. Dan juga selain saya menggunakan binding di activity, saya juga sini akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan binding di fragment. Di sini saya akan menggunakan, membuat fragment baru, menggunakan klik kanan new, dan kita pilih fragment blank. Di sini saya akan memberi nama home fragment, contohnya finish. Dan di sini banyak sekali codingan yang tidak terpakai, sini akan hapus. Nah, di sini codingannya, fragmentnya sudah saya bersihkan, home fragmentnya. Di sini kita akan menggunakan binding. Tadi, sama seperti saat di activity, kita buat variabel baru. Dan menggunakan home fragment home, binding. Sama sesuai seperti namanya, fragment underscore home, fragment home. Selanjutnya, kita isi variabelnya, fragment home, inflate. Sini sudah inflatornya, kita gunakan, dan juga sudah kontainernya. Dan juga false. Nah, di sini kita ganti saja return-nya menjadi binding.root. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan binding di fragment. Nah, selanjutnya sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan binding di recycler view. Di sini saya akan membuat recycler view di main activity lagi. Di sini saya akan hapus semuanya. Di sini saya akan membuat recycler view. Match parent. Dan juga height-nya match parent. Sini saya akan beri ID, contoh, recycler saja. Kita kembali lagi ke main activity. Di sini karena ID-nya sudah menghilang semua, itemnya bisa kita hapus. Dan juga di sini saya akan membuat layout baru untuk itemnya. List item layout misalnya. Di sini saya akan membuat simpel saja. Membuat teks saja. Text view. Match parent contohnya, dan juga match parent juga. Kita beri teks. Juga ID. Text view item. Contoh saja, kita beri height-nya menjadi 1 TP, kita beri background agar terlihat jelas. Seperti ini. Mungkin di sini akan saya membuat menjadi ke tengah. Dan juga kita perbesar.
USP. Oke, item sudah lumayan terlihat. Ini hanya contoh saja. Kita kembali ke main activity. Sini ada error. Oh tidak, hanya sedikit bug saja tadi. Nah, kita sini jika tidak kedetek mungkin bisa kalian rebuild ulang. Oh, ternyata ada yang kurang di sini. Nah, jika sudah membuat list item, sini saya akan langsung saja mengunggah recyclernya dan membuat adapternya. Kita beri saja misalnya main adapter. Kita import terlebih dahulu. Awal-awalnya menggunakan Alt Enter saja. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita buat saja kelas untuk view holdernya. Dan di view holder ini kita akan meminta bindingnya. Dan kita beri binding list item. Seperti ini. Selanjutnya kita extend view holder ini ke recycler view holder. Di sini dia akan meminta view-nya, tinggal beri saja binding.root. Nah, jika sudah, maka kita bisa dari ini menjadi seperti ini. Kita bisa Alt Enter saja di merahnya dan implement, Ctrl Alt, oke. Nah, di sini sudah diimplement semua fungsinya. Mungkin di sini pertama-tama saya akan beri dulu size-nya untuk contoh saja, misalnya 10 item. Dan selanjutnya kita akan membuat onCreate view holder. Pertama-tama sini kita akan membind dulu bindingnya, kita bind layoutnya. Contoh menjadi seperti ini. List item binding inflate layout inflator from parent context. Selanjutnya di sini parent, kita beri parentnya. Dan selanjutnya false. Nah, karena fungsi ini membutuhkan view holder, sini kita beri saja return view holder, yaitu yang ini. Mungkin sini saya akan beri agar lebih detail. Binding, nah seperti ini. Nah, jika kalian ingin menggunakan binding tersebut, kalian bisa menggunakan folder binding. Karena tidak terdetek bindingnya, mungkin kita bisa beri awalnya. Nah, sudah terdetek. TV item protect sama dengan item position. Mungkin ini cara menggunakan main activity, menggunakan binding, menggunakan di recycler view, menggunakan binding di recycler view. Oke, selanjutnya mungkin saya akan beri layout manajernya untuk recycler.
Kita beri saja linear. Dia perlu konteks atau this saja. Orientasi ini kita beri vertikal. False. Oke, di sini sudah semua. Mungkin di sini akan saya coba run. Aplikasi telah diinstal, maka selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil menggunakan view binding di Recycler View. Mungkin sekian cara menggunakan view binding di activity, fragment, dan juga adapter. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.